Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini ada satu video saya lihat barusan ya, yang sebenarnya saya malas membahas ini karena menurut saya ini sudah final ya, syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk kebaikan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, tetapi ya ini ada seperti yang menentang syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Kita lihat saja dulu videonya, nanti kita akan tanggapi. Dalam logika berpikir harus mampu dibedakan antara konsep dengan praktek. Allah mengajarkan konsepnya dibenarkan poligami. Karena perkawinan itu pintu gerbang. Banyak masalah. Ada bisa kena penyakit, kanker rahim, dan lain sebagainya. Ada saat menstruasi, ada saat nifas, 40 hari lebih atau apa. Bagaimana kalau laki-laki itu punya kekuatan seksnya kuat, libidonya? Allah kasih jalan keluar. Boleh nikah lagi. Atau kau cerai. Jadi nggak ada paksaan. Ingat konsep pernikahan itu, konsepnya. Menikah itu hak perempuan. Aku nikahkan diriku kepada si fulan. Laki ijab, kabul, aku terima nikahnya. Jadi otoritas nikah itu perempuan. Jadi kalau kau pilih suami yang memang udah ada istrinya, itu pilihan. Kenapa kau dipersoalkan diskriminatif? Dari mana diskriminatif? Udah, jangan dijawab dulu. Itu tafsir Anda. Saya juga punya tafsir saya sendiri. Tafsir Anda itu menempatkan perempuan sebagai objek seksual dari laki-laki itu sangat diskriminatif. Pandangan yang menempatkan perempuan hanya sebagai tubuh, hanya sebagai objek penetrasi, itu sangat tidak adil, sangat Anda diskriminatif. nuduh kita ini tafsir. Dan tafsir saya nggak begitu. Ya, okay. Saya juga orang Muslim, saya juga punya tafsir. Tafsir Anda nggak begitu. Makanya yang menjadi pegangan kita undang-undang positif, Udah bukan dibahas, mau tafsir. jangan ngomong terus kok. Oh ini ya Bang? Dalam konteks tafsir saya disalahkan. Padahal saya bicara fakta. Bagaimana saya menafsirkan fakta? Ya enggak lah. Dialah yang tafsir. Karena dia perempuan, nggak setuju. Itu yang tafsir siapa gitu. Karena suara Anda saja, suara laki-laki saja yang Anda dengar. Cara berpikir laki-laki saja yang dengar. Ya, jadi Kami selalu menjadi objek. Gue belum selesai dengar ah. Bang Egy, sabar. Belum selesai. Saya mau Diskusi menyaksikan itu semua. kalau Bisa Anda konten berbicara diskusi boleh, yang menempatkan tapi kalau perempuan saya sebagai berhak objek, untuk nggak tidak bisa menolak. Anda berbicara tafsir, tapi tafsir Anda itu ada tafsir yang sangat menistakan perempuan. Bang Egy tadi sudah jelaskan tafsirnya. Siapa yang saya nista? Nggak ada Saya juga orang bicara yang fakta. punya sakit kanker rahim, dia serviks dan lain sebagainya. Kok menista apa? Kenapa hanya laki-laki yang bisa Fakta. poligami kalau faktanya begitu? Karena Apa laki-laki ketentuan sebagai hukum suami Allah nggak nggak ada punya poliandri. penyakit? Ini sebelum kita lanjut ya, saya jawab dulu. Kenapa hanya laki-laki yang boleh poligami sedangkan perempuan tidak? Ini menarik ini ya. Ini kita jawab dulu biar agak mengerti sedikit. Nah, Allah itu yang menciptakan manusia tentu lebih paham ya, lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Ini ya, logika sederhananya seperti ini. Kalau laki-laki lalu dia poligami, istrinya ada 2 misalnya kan, ataupun 3. Lalu istri-istrinya ini hamil, dan itu status anaknya itu jelas itu ya, karena tidak akan ada persoalan. Kenapa? Sudah jelas ayahnya si Fulan. Tapi bayangkan kalau seandainya satu perempuan lalu diperbolehkan punya suami lebih dari 1, punya suami 2 atau 3, lalu dia hamil. Lalu status anaknya ini tidak akan jelas itu. Misalnya lahir anaknya, kata si A, oh ini anak si B ini. Kenapa? Karena matanya sama seperti B. Oh, dibilang B, ini bukan anak saya ini ya.
matanya mirip saya tapi hidungnya mirip kamu ini A. Disinilah kita manusia itu ya sudah diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita muslim ya. Itu semua untuk kebaikan kita ya. Dan Rasulullah itu justru sudah mengangkat derajat perempuan sampai-sampai Rasulullah itu menyampaikan an-nisa'u imadul bilad. Ya, wanita itu tiang negara. Jika wanitanya ya tegak ya, wanitanya itu bagus, baik, maka negara akan ikut baik. Tapi kalau wanitanya sudah tidak baik, maka akan hancur negara itu. Nah, jadi wanita ini sudah diangkat derajatnya, jangan direndah-rendahkan lagi ya. Jangan diturunkan lagi derajat perempuan itu. Nah, soal tidak mau dipoligami itu urusan lain. Tetapi kalau menentang syariat yang telah Allah turunkan, itu berakibat fatal ya. Nah, ya baik, kita lanjut lagi ya. Kalau ada poliandri di Quran, boleh lo lakukan. Kagak ada, lo gimana? Ya karena Al-Quran juga jatuhnya pada kapan? Kok nyalain Itu Allah loh, kan? sejarahnya Kok kan berani ada. menyalahkan Allah menjadi tidak adil? Itu kan kemudian ditafsirkan. Oke, Semua tuh bentar, kan bentar. begini. Bang Egy, kita Semua coba dengarkan begini. juga suara Tafsir. perempuan lainnya, Bang Egy. Saya juga belajar di Bang Egy. pesantren tafsir-tafsir itu. Dan Oke. ada kok Mbak Ratna, ada coba. kok yang berbicara yang tidak. Ini kalau dalam Quran ini nakodot nih orang kayak Iya, begini. jadi Wanita yang beriman, ini sebagai kesimpulan ya. Wanita yang beriman, dia tidak akan pernah menentang syariat yang telah Allah turunkan. Tetapi soal pribadi, soal mau atau tidak dipoligami, itu urusan pribadi. Tapi jangan menolak syariatnya. Ya, jangan menolak seolah-olah poligami ini tidak adil, poligami ini adalah tidak benar, poligami ini hanya menjatuhkan harkat dan martabat perempuan, itu salah. Ya, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan semuanya. Jadi Allah lebih tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Jadi ya, perempuan pada umumnya memang tidak akan mau dipoligami. Dan ingat lagi ya, laki-laki pun tidak semuanya mau berpoligami. Dan orang beriman berpoligami itu pasti ada dasarnya dan pasti jalan terakhir biasanya. Kalau bagi laki-laki yang beriman itu biasanya seperti itu. Bahkan Rasulullah itu kan dipaksa oleh Allah untuk menikah lagi, baru beliau menikah setelah wafatnya Sayyidatul Khadijah. Jadi itu ya sebagai kesimpulannya, jangan menentang syariat. Kalau menentang hukum yang telah Allah turunkan, itu bisa nanti jatuhnya sebagai murtad bagi kita seorang muslim. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.